Hai semuanya, selamat datang di Tarot Uni. Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga alam semesta selalu menyertai kalian semua ya. Hari ini kita bakalan pick a card lagi. Nah, buat kalian yang agak bingung kenapa mejanya berbeda daripada biasanya, karena Uni lagi nggak di rumah, lagi nggak di Jakarta, dan ini lagi ngungsi ke rumah orang tua di Sumatera. Jadi ya apa adanya, dan juga kemarin waktu ngungsi karena COVID itu nggak sempat bawa semua tarot, jadi cuman beberapa aja. Jadi mungkin untuk sementara waktu video ke depan juga tarotnya mungkin akan itu-itu aja dan nggak ganti-ganti ya. Oke, kali ini kita akan pick a card dan judulnya kali ini adalah apakah aku dan dia bisa bersatu. Nah, di sini aku akan jelaskan secara detail perasaan dia, terus tujuan dia, harapan kamu, lalu juga apa kemungkinan kalian bisa bersatu atau tidak, dan juga kondisi hubungan kalian apakah nantinya akan langgeng atau tidak setelah bersatu. Itu akan dikupas semuanya di 3 file ini. Oh ya, sekali lagi Uni juga selalu mau ngingetin bahwa ini hanyalah general tarot reading. Jadi ini energi dari keseluruhan orang yang nonton video ini. Bisa aja ini energi kalian yang ketarik atau bukan energi kalian. Nah, kadang juga ada beberapa yang nanya, kenapa sih bisa resonate, kadang juga enggak. Itu tergantung dari kalian, keseriusan kalian untuk memilih file ini. Kadang kan ada juga yang memang udah bisa mengasah intuisinya, terus juga bisa memilih secara acak gitu, mengikuti intuisi, itu kemungkinan besar bisa resonate. Tapi untuk kamu yang belum resonate, jangan baper, jangan dibawa pikiran, dan jangan dijadikan sugesti juga ya, karena semua juga bisa bergantung dari usaha kamu, gak hanya dari file yang terbuka yang kamu pilih gitu. Nah, buat kalian yang juga masih pengen banget buat tahu gimana sih caranya bisa personal tarot reading dengan Uni, kalian boleh cek infonya di description box. Di situ Uni udah tulis dengan jelas. Dan kalau misalnya kalian personal reading itu akan fokus untuk kalian aja, jadi nggak general seperti ini. Oke? Nah, untuk pick a card kali ini tadi Uni udah jelasin juga, judulnya adalah apakah aku dan dia bisa bersatu. Nah, di sini dia itu terserah kamu siapa. Boleh orang yang saat ini lagi PDKT sama kamu, atau dia gebetan kamu, atau dia temen kamu, atau kalian belum punya hubungan, atau kayak kamu cuma mengagumi dia, itu juga bisa. Atau orang yang udah di masa lalu pun juga bisa ya untuk pick a card kali ini. Dan juga di sini udah ada 3 file. Ini kita main warna lagi seperti sebelumnya. Yang pertama ada peri berwarna orange. File yang kedua ada peri berwarna biru. Dan file yang ketiga ada peri berwarna pink. Oke, kalian bisa pilih ini file pertama, file kedua, dan file ketiga. Selamat memilih. Hai, selamat datang untuk kamu yang memilih file pertama yang diwakilkan oleh peri berwarna orange. Ini kartu kamu. Oke, aku pakai oracle. Ini dari Universe in Me. Ini oracle untuk melihat energi antara kamu dan dia. Apakah kalian berdua bisa bersatu atau tidak? Ini kartu tarot untuk melihat peluangnya dan juga kecocokan dan kondisi langgengnya nanti ya. Ya, untuk energi yang pertama detachment dan embracing sadness. Nah, ini energi antara kamu dan dia. Energi yang pertama ini buat kamu dan yang ini buat dia. Tapi bisa aja vice versa ya, atau energinya kebalik. Oke, ini kartu tarotnya. Kartu pertama ada The High Priestess, Six of Pentacles, Queen of Pentacles, dan The World. Oke, kalau di kartu ini
aku baca energinya dulu. Ini bisa energi kebalik ya. Jadi bisa aja ini energi kamu atau dia atau kamu gitu. Oke, untuk detachment, ini untuk kamu, energi kamu saat ini yang aku lihat, kamu itu sedang dalam kondisi yang sebenarnya itu di antara sudah lelah dan masih ingin mencoba. Satu sisi kayak kamu tuh ngerasa saat ini emang bukan saat yang tepat buat hubungan kalian bersatu. Aku lihat kamu juga kayaknya sedang mengalami beberapa krisis, di mana krisis ini kamu ngerasa memang kayaknya sulit deh untuk bersatu sama dia. Kayaknya sulit untuk mendapatkan hati dia. Kayaknya sulit untuk membuat dia menjadi fokus ke kamu. Kamu tahu saat ini bukan saat yang tepat untuk kamu menerima dan juga menghargai semua hubungan dan usaha kamu. Kayak kamu itu sebenarnya pengen let go, tapi satu sisi kayak hati kamu itu masih nyuruh kamu untuk terima aja resikonya, terima aja semua rasa sakit dan usaha terus gitu. Jadi yang aku lihat kayak kamu itu dalam kondisi masih ragu gitu. Nah, sama halnya dengan yang dia rasakan. Aku lihat di sini dia itu memang kayaknya ada energi atau ketertarikan untuk hubungan lebih sama kamu. Hanya saja kelihatan dari dia itu kayak takut untuk memulai karena di sini masih ada rasa sedih, terus kayak masih ada ketakutan, keraguan apakah kamu itu sebenarnya juga punya perasaan yang sama dengan yang dia rasain. Jadi kalau dibilang sebenarnya kamu dan dia itu kalau dari dua energi ini ya, kayak kamu dan dia itu sebenarnya punya pemikiran yang sama, punya tujuan yang sama, tapi kayak kalian berdua itu masih sama-sama takut untuk meng-accept perasaan kalian tersebut. Jadi kayak kamu dan dia itu bener-bener kayak lagi ngerasa bener gak nih ya ini jalan yang terbaik, bener gak ya usahain sama dia, bener gak ya fokusin sama dia gitu. Jadi kalau aku lihat dari dua ini tuh masih memiliki keraguan-keraguan untuk bersatu. Tapi yang uniknya dari arah dia itu sedang dalam proses sebenarnya ragunya itu bukan karena kamu pernah misalnya di masa lalu pernah ngecewain atau nolak dia atau kayak menganggap dia bukan siapa-siapa, bukan itu. Tapi kelihatan dia ini yang memang lagi ada isu tersendiri. Dia yang masih ada unfinished business. Dia yang masih ada keraguan, ketakutan apakah dia bisa menjadi pasangan yang baik buat kamu karena dia tahu kamu juga memberikan perasaan kamu itu nggak mudah gitu. Sedangkan kalau kamu itu isunya itu ke dia. Kayak kamu tuh takut apakah dia itu bisa nerima kamu, bisa menghargai kamu dan bisa memberikan kenyamanan lebih untuk kamu atau tidak gitu yang aku lihat. Nah, untuk di kartu tarot sebenarnya di kartu High Priestess ini kelihatan sih kekuatan energi atau feeling dari kalian berdua itu cukup besar. Aku lihat kalian berdua itu sama-sama punya ketertarikan satu sama lain. Sebenarnya tanpa kamu sadari dia tuh suka juga sama kamu atau kayak ngelihat kamu itu sosok yang tepat untuk dia. Dia ngelihat kalau kamu itu sosok yang baik untuk dia. Dan dia juga ngelihat bahwa kamu itu sosok yang bisa memberikan kenyamanan buat dia. Tapi kayak ya lagi-lagi dia kayak ngerasa memang saat ini bukan waktu yang tepat. Di Six of Pentacles kelihatan kayak dia tuh masih ada unfinished business. Dia masih kayak takut untuk memulai dan takut untuk menjalani gitu. Serta kamu pun juga memiliki keraguan-keraguan yang sama dengan dia. Walaupun yang kelihatan di sini kalian berdua itu di Queen of Pentacles kelihatan kayak kalian punya kecocokan yang sangat tinggi. Kecocokan ini bisa dari sifat ya, kayak kamu bisa melengkapi dia, dia bisa melengkapi kamu dan kalian bisa yang memberikan energi tersendiri satu sama lainnya dan bisa memberikan kenyamanan satu sama lainnya juga gitu. Nah, kalau misalnya mau tahu sifat-sifat yang bisa cocok dengan enggak, itu sih sebenarnya memang harus dijalanin ya. Karena yang aku lihat di sini lebih ke arah kayak sifat yang bisa cocok. Kayak misalnya contoh kalau kamu orangnya sangat mandiri, dia tuh tipikal orang yang bisa manja sama kamu gitu, bisa yang memperlakukan kamu dengan sangat manis gitu, sehingga walaupun kamu mandiri, kamu kayak ngerasa oh ada yang bergantung sama kamu atau ada yang bisa menghargai
kamu dan tidak memanfaatkan kemandirian kamu tersebut. Dan untuk dilihat jangka panjangnya, kelihatan hubungan ini bakalan langgeng. Karena di sini ada kartu The World, di mana ketika kamu bersatu dengan dia, kamu akan merasa bahwa dia itu dunia kamu. Dan ketika dia bersatu dengan kamu, dia juga merasa bahwa kamu itu dunia dia. Jadi yang aku lihat kayak kalian berdua itu punya kesatuan perasaan, cinta kasih, kecocokan, kedamaian hati gitu yang sangat tinggi. Dan langgengnya ini ya memang bisa lama banget, bahkan bisa sampai ke hubungan yang serius gitu. Dan ya kalau aku lihat sih langgengnya ya bener-bener yang hitungan tahun, bahkan bisa yang belasan, puluhan tahun gitu kalau misalnya disatuin ya. Sebab yang aku lihat sih sebenarnya keraguan yang kalian miliki hanya pada saat ini aja. Nah, untuk sarannya sih sebenarnya kalau aku lihat kalian berdua ini tipikal orang yang kurang bisa. Kalau dari ini ya, kartu energi ini, nih, kalian berdua itu tipikal orang yang kurang bisa untuk mengungkapkan perasaan sesungguhnya, kurang bisa untuk mengungkapkan isi hati sesungguhnya, sehingga kayak ini sih kalau nggak ada yang mulai aku lihat susah untuk bersatunya. Jadi memang hubungan ini bisa langgeng, hubungan ini bisa nyaman, ada kecocokan, asalkan kalian bisa menghancurkan itu, menghancurkan gengsi, ego, dan juga ketakutan-ketakutan yang ada gitu. Nah, jika memang dia tidak menonton video ini, kamu yang menonton video ini itu harus bisa lebih mengubah mindset kamu untuk berubah gitu. Kayak kamu yang harus mengusahakan, karena ya kalau kamu hanya menunggu dari dia, aku lihat sih agak susah dan agak lama prosesnya, walaupun memang tetap bisa bersatu. Begitu. Hai, selamat datang buat kamu yang memilih pile kedua yang diwakilkan oleh peri berwarna biru. Ini kartu kamu. Oke, ini aku mau jelasin, aku pakai Oracle Universe in Me untuk melihat energi antara kamu dan dia, dan kartu tarotnya Arcanum untuk melihat kemungkinan bisa bersatu atau tidak, terus kemungkinan langgeng atau tidak, dan sebab-sebab yang mungkin akan terjadi dalam hubungan kalian. Oke, untuk Oracle yang pertama, ini untuk energi kamu dan ini untuk energi dia, bisa vice versa juga, karena bisa aja energinya kebalik ya. Untuk yang pertama energi kamu shining self dan energi dia letting go. Oke, aku akan jelaskan untuk dua energi ini. Kalau dari Oracle ini aku lihat sepertinya di sini energi kamu dengan dia itu cukup berbeda dalam artian untuk menilai hubungan ini. Kamu kelihatan sangat percaya diri, sangat yakin, dan juga memiliki harapan yang sangat besar untuk hubungan ini. Kamu merasa bahwa kamu bisa menjalani hubungan ini dengan baik, walaupun yang terlihat kamu itu kayak ada feeling atau intuisi di mana sepertinya perjalanan hubungan ini berat. Tapi entah kenapa kayak kamu sugestiin diri kamu bahwa saya bisa laluin ini, saya bisa bersinar dalam hubungan ini, dan saya bisa menjalankan semua proses-prosesnya dengan baik hingga mendapatkan apa yang diinginkan. Aku lihat di sini ada energi yang sangat percaya diri, walaupun ada ketakutan dan juga kekhawatiran. Sedangkan untuk dia, dalam hubungan ini, dia itu kelihatan nggak terlalu yakin. Dia kelihatan sangat ragu dan merasa ini memang udah sulit banget untuk dijalani. Kelihatan kayak dia juga merasa apa sebaiknya mau diselesaikan atau tidak. Maksudnya perjuangannya ya, mau dilanjutkan atau enggak nih. Karena yang aku lihat dia tuh kayak udah ikhlas, kayak udah yakin, ya udahlah kalau memang nggak lanjut juga nggak apa-apa gitu. Jadi kayak lebih tenang, jiwanya tuh kayak lebih kalem gitu, kayak lebih merasa bahwa memang ini udah nggak bisa diperjuangkan, sedangkan kamu ngerasa ini masih bisa diusahakan dan juga
dicari cara supaya bisa tetap bersatu gitu. Yang aku lihat sih memang energi di sini agak berbeda dan bertolak belakang. Cuman mungkin ini yang membuat kayak hubungan ini bisa tetap ada jalannya ya, maksudnya tetap bergerak gitu, nggak yang stuck, karena dari arah kamunya yang masih menggebu-gebu dan masih mengusahakan. Nah, untuk hubungan sebenarnya ini udah kelihatan banget ya kalau dari kartu tarot yang keluar. Mungkin kalian belum lihat, aku udah lihat. Ini kelihatan kayak memang ini udah menggambarkan banget apa yang akan terjadi dalam hubungan kalian dari energi ini. Dari energi ini aja aku udah punya feeling kalau memang ya nanti aku jelasin. Oke, kartu yang pertama ada Justice, The Lovers, The Death, dan Ten of Wands. Oke, ya. Oke, di kartu tarot ini tadi aku udah ngintip barusan, dan memang udah kelihatan banget dari energinya kamu dan dia ini. Nah, aku jelasin ya. Untuk hubungan kamu dan dia ini sebenarnya banyak banget tantangan. Yang aku lihat tantangan ini bukan cuma dari diri kalian berdua yang masih ragu. Nah, mungkin ini juga sebagai alasan kenapa diri kalian berdua masih ragu. Karena yang aku lihat banyak banget tantangan. Tantangannya ada beberapa orang atau beberapa pihak yang kelihatan nggak suka dengan hubungan kalian. Sebenarnya bukan nggak suka, tapi lebih melihat bahwa kalian berdua itu sangat berbeda. Banyak hal yang nggak cocok dari kalian, tapi bukan sifat ya, lebih ke arah latar belakang kehidupan kalian, pendidikan, agama, budaya, lalu juga adat istiadat, dan hal-hal lain yang memang kelihatan berbeda dan jomplang. Kelihatan sih di sini yang sangat menentang atau tidak menyetujui itu orang-orang terdekat. Nah, mungkin ini kayak keluarga, orang tua, saudara, sepupu, sahabat gitu. Dan aku lihat ada beberapa ya, nggak semuanya. Beberapa dari kalian itu ada yang kayak ditentang dan juga ditolak secara langsung ataupun tidak langsung. Dan kelihatan sebenarnya ini yang membuat keraguan yang sangat besar dari diri dia. Walaupun kamu sendiri juga ada ragu, tapi kayak kamu itu ngerasa nggak masalah gitu, tidak terlalu jadi hal penting karena kamu masih usaha. Sebab di sini kayak kamu itu merasa bahwa dia itu orang yang sangat baik dan cocok untuk kamu. Kamu merasa bahwa dia itu yang paling bisa mengerti kamu. Ada kartu The Lovers. Di sini kelihatan ada cinta, sukacita, kasih sayang. Ini bisa aja satu arah atau dua arah. Jadi kayak entah kamu memang ada sebagian dari kamu yang memang cinta banget sedangkan kamu belum tahu dia gimana, atau dari sebagian dari kalian merasa bahwa satu sama lain itu punya rasa yang sama, rasa cinta yang sama dan kasih yang sama. Ini sih kelihatan yang membuat kamu sangat kuat sampai detik ini untuk memperjuangkan hubungan ini. Kayak kamu masih mau berusaha untuk hubungan ini karena kamu ngerasa ada cinta, ada kasih sayang, dan juga ada perjuangan dalam hubungan ini. Nah, cuman yang aku lihat sih memang untuk kemungkinannya bisa bersatu itu agak sulit ya. Ini kembali lagi ke keadaan kalian berdua. Ya bisa aja dari penolakan tadi, atau misalnya penghakiman, dan juga ada juga kayak energi yang nggak bersatu ini, energi yang tidak searah, sehingga hal ini kayaknya susah untuk bisa dipersatukan. Kalaupun tetap dipaksakan, aku lihat hasilnya juga tidak akan langgeng. Banyak masalah, banyak kekecewaan, banyak kesulitan. Kayak istilahnya menjalani hubungan ini tuh kayak sulit banget sampai akhirnya bisa menyerah gitu. Ini bisa dua-duanya nyerah atau salah satu pihak yang nyerah gitu aja, meninggalkan gitu aja, dan satu pihaknya lagi bisa yang sangat sedih, terpuruk, dan juga kecewa yang berlebihan gitu. Jadi kalau aku lihat sih memang sebenarnya hubungan ini agak sulit ya untuk bisa dipersatukan. Alasannya sih pertama pemicunya itu karena ada perbedaan yang sangat drastis atau ekstrim yang terjadi di hubungan kalian, sehingga alam semesta ini sepertinya susah untuk bisa mempersatukan. Walaupun kelihatan di sini masih ada yang mau usaha.
gitu. Aku lihat masih ada yang mau usaha dan dari energi ini kuat banget usahanya. Ini bisa vice versa ya, bisa yang kamu yang memang nyerah banget atau pasangan kamu yang usaha banget atau kamu yang usaha banget atau pasangan kamu yang udah menyerah gitu. Tapi aku lihat memang kalian berdua itu bisa sampai titik bersatu. Tapi bersatu ini tidak lama, tidak langgeng dan juga kalian akan melewati masalah demi masalah yang ujungnya juga tidak ada hasil. Sehingga ujung-ujungnya kalian bisa merasa oh hubungan ini nggak worth it untuk dijalanin. Gitu. Nah, yang aku lihat juga untuk saran untuk dalam hubungan ini sebenarnya gini. eh, Tidak masalah untuk kamu memperjuangkan. Setiap hubungan itu tidak ada yang sempurna. Tapi ketika kamu merasa memang perjuangannya itu satu arah dan sangat sulit atau sangat berat di kamu, itu kamu harus bisa menanyakan lagi hati kamu, apa yang kamu kejar dari hubungan ini. Gitu, karena jika dua-duanya yang berjuang, itu nggak akan jadi masalah. Tapi kalau hanya satu pihak aja yang berjuang, itu baru jadi masalah. Begitu untuk kamu yang memilih pile kedua. Hai, selamat datang untuk kamu yang memilih pile ketiga yang diwakilkan oleh peri berwarna pink atau merah muda. Ini kartu kamu. Aku mau jelasin, ini aku pakai Oracle Universe in Me. Ini Oracle untuk ngelihat energi kamu dan juga dia. Dan kartu Tarot Arcanum aku pakai untuk melihat kemungkinan dalam hubungan kalian, apakah bisa bersatu atau tidak, dan setelah bersatu hubungannya seperti apa. Oke, untuk energi, ini energi kamu dan dia, hasilnya bisa sama atau vice versa, atau energinya kebalik ya. Untuk energi kamu, honesty, dan dia universe in me. Oke, yang terlihat dari dua kartu ini, aku lihat sebenarnya untuk kamu, saat ini kamu sedang dalam proses krisis kejujuran untuk diri kamu sendiri. Yang aku lihat, kamu itu sebenarnya belum tahu mau kamu apa dalam hubungan ini dan apa yang kamu harapkan dalam hubungan ini. Kamu itu sebenarnya tahu dia itu seperti apa. Baiknya dia, buruknya dia, negatifnya dia, atau hal yang kamu sebenarnya nggak suka dari dia pun kamu tahu. Kamu sudah cukup tersiksa dalam hubungan, sehingga sebenarnya kamu itu tahu bahwa hubungan ini kayak sulit untuk dilanjutkan. Yang aku lihat di sini energi kamu itu benar-benar kayak kamu denying sesuatu yang sebenarnya menyakitkan untuk kamu. Kamu belum jujur terhadap diri kamu sendiri. Kamu tahu apa yang kamu butuhkan, tapi kamu lebih memperjuangkan apa yang kamu inginkan. Dan itu yang terjadi saat ini. Sedangkan untuk dia ini sebenarnya kalau aku lihat tipikal orang yang sangat percaya diri, punya spiritualisme diri yang sangat kuat. Dia tahu apa yang dia mau. Dia tahu apa yang bisa membuat dia bahagia. Dan dia sangat-sangat yakin terhadap apa yang udah dia lakukan sekarang. Dia tahu baik buruknya. Dia tahu bahwa ya mungkin dia sekedar kayak ingin dekat sama kamu tanpa ada tujuan, itu juga dia tahu. Aku lihat sih di sini dia punya suatu tujuan yang sebenarnya kurang baik terhadap kamu, yang sebenarnya tadi ya udah aku bahas, kamu tuh tahu gitu. Kamu tahu bahwa dia punya hal yang nggak baik yang bisa membuat kamu kecewa, tapi kayak dia tetap mau jalanin itu gitu. Karena ya kamu membuka diri dengan sangat baik kepada dia. Dan yang aku lihat di sini sebenarnya kayak kalian berdua itu ini berkesinambungan banget ya untuk energinya. Kayak dia itu beberapa kali tanpa sadar itu mengecewakan kamu. Tapi kayak kamu tuh tetap aja mau sama dia. Dan dia sadar kalau kamu itu kecewa juga sama dia. Tapi kamu masih kasih dia kesempatan, itu yang membuat dia jadi kayak ngerasa di atas awan mungkin. Atau kayak ngerasa
bahagia banget dan kayak ngerasa oh ya udah kamu juga terima kok apa yang saya lakukan, jadi ya kenapa saya harus berubah gitu. Jadi yang aku lihat sih di sini dia udah sangat mengenal diri dia udah sangat tahu apa yang dia mau dan sudah sangat tahu apa yang dia butuhkan begitu. Nah untuk hubungan kamu berdua, ini ada kartu Knight of Swords, Nine of Swords, Seven of Swords, kok pedang semua ya ini. Dan yang terakhir Three of Cups. Wow, oke. Oke, dari energinya aja tadi aku udah kebaca ya. Kayak istilahnya, di sini itu kelihatan kayak kamu itu hanya mengharapkan sesuatu yang sebenarnya itu kayak akan menyiksa dan menyakiti kamu, tapi kamu tetap ingin lakukan karena kamu tidak jujur terhadap diri kamu. Yang aku lihat sih, kalau ditanya apakah bisa bersatu, sebenarnya sih di sini dia dari awal atau kamu juga dari awal itu tahu kalau kalian berdua itu nggak bisa bersatu. Di sini ada keyakinan bahwa memang hubungan ini tuh bukan untuk suatu kebahagiaan yang sejati. Kamu kayak udah sadar bahwa ini gak akan bisa happy ending. Tapi entah kenapa kayak kalian berdua, ini kamu dan dia, tetap memaksakan ingin melanjutkan hubungan ini karena ada kenyamanan di sini. Knight of Swords itu menggambarkan bahwa ada ketergantungan yang sangat tinggi dan ada kecocokan yang tinggi. Tapi kayak merasa memang ini sulit untuk bisa dipersatukan, hanya ingin menunda perpisahan aja. Kayak kalian itu belum bisa sama-sama lepas. Dia pun juga seperti itu ke kamu, gitu. Dia belum bisa lepasin kamu karena dia masih ada keinginan atau kebutuhan terhadap kamu, dan kamu pun juga seperti itu. Nah, kebutuhan kalian di sini memang cukup berbeda karena yang aku lihat ada harapan yang tak tersampai oleh terhadap kamu. Jadi kayak kamu itu merasa bahwa harapan kamu itu nggak diberikan oleh dia. Kayak kamu ngerasa dia masih setengah-setengah sama kamu. Kamu merasa dia itu nggak sesungguhnya ke kamu dan kamu merasa bahwa dia juga nggak menunjukkan sikap-sikap yang sangat nyaman untuk hubungan ini. Kayak di sini aku lihat sih kamu baik, mungkin kamu berharap bisa ketemu sering-sering, sedangkan dia gak bisa kasih kamu ketemu sering-sering. Atau kayak kamu udah kasih cinta kasih, udah ngomong I love you dan lainnya, tapi dia gak membalas dengan kata-kata, hanya saja mungkin kayak dia masih memberikan kesempatan untuk bisa bertemu dan lainnya, atau sebaliknya. Sehingga di sini kelihatan aku nggak ada persatuan ya, dan malahan di sini ada kesedihan yang cukup dalam juga, berat untuk melanjutkan hubungan, dan sepertinya memang kalian bisa saling memiliki tapi tidak ada status untuk bersatu. Kelihatan kayak kamu bisa merasakan memiliki dia dan dia merasakan memiliki kamu, tapi di sini tidak ada status untuk kata bersatu. Yang aku lihat sebenarnya untuk hubungan ini sih nggak bisa langgeng juga ya. Di Three of Cups kelihatan masih ada orang lain di hati dia atau di hati kamu. Ini bisa kalian sama-sama lakukan walaupun memang ada pemicu. Pemicu ini kemungkinan besar dari dia. Jadi kayak dia yang nanti mulai deket sama orang lain, misalnya dia juga jalan sama A saat dia jalan sama kamu. Nah, kamu tahu dan akhirnya kamu membalas itu. Kamu juga dekat sama B misalnya, tapi kamu tetap jalan sama dia. Dan aku lihat ini nggak akan ada habisnya sampai kalian menyelesaikannya sendiri. Aku lihat di sini tidak ada masalah dari pihak luar, seperti lingkungan terdekat, itu nggak ada. Fokus hubungan ini hanya di antara kalian berdua aja. Di sini yang menyebabkan bahwa kalian berdua sulit untuk bersatu dan langgeng, itu dikarenakan perbedaan visi dan misi. Dan tujuan di awal yang kurang bagus. Misalnya tujuan awalnya hanya untuk mengisi kekosongan aja deh, nggak usah sampai serius-serius banget. Karena udah ada sugesti seperti itu, jadinya tidak bisa menjalankan hubungan ini secara terus-menerus gitu.
Dan akhirnya ya tetap akan coba untuk cari orang baru, kenal orang baru lagi, bahkan tidak menghargai perasaan kamu atau nggak menghargai perasaan dia, gitu. Itu bisa terjadi. Jadi aku lihat sih untuk kamu yang memilih pile yang ketiga ini, jujurlah kepada diri kamu nih, honesty itu sangat dibutuhkan. Ini energi kamu. Kamu itu butuh jujur untuk diri kamu. Apa sih yang kamu mau dari hubungan seperti ini? Istilahnya seperti itu. Terus apa sih yang kamu harapkan gitu? Ada nggak sih tujuan dan peluangnya? Gitu. Ketika kamu bisa jujur terhadap diri kamu sendiri, maka kesakitan-kesakitan ini mungkin tidak akan terjadi di hidup kamu. Begitu. Oke, terima kasih semuanya udah nonton pick a card kali ini. Next kita akan bikin pick a card lagi. Buat kalian yang mau request boleh banget tulis di kolom komentar, dan untuk kalian yang mau komentari video ini juga boleh. Nanti kita bisa diskusi, sebisa mungkin Uni akan balas-balasin chat kalian. Buat kalian yang berminat buat tahu lebih lanjutnya dari readingan kita hari ini, boleh banget kontak Uni di WA atau Line, udah ditulis di description box. Kalian boleh kontak di sana untuk jadwal, harga, dan juga pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari pick a card tarot reading yang hari ini udah kita lakuin. Oke, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share juga buat teman-teman kamu yang membutuhkan. Mungkin kayak ada teman kamu yang curhat sama kamu, bisa nggak ya aku bersatu sama dia? Ya kamu tinggal kirim aja video ini, mungkin itu juga bisa membantu untuk dia. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Kita jumpa lagi di pick a card selanjutnya. Bye-bye.